Halo saudara-saudara. Dalam kitab Keluaran pasal 19, Tuhan berkata bahwa Dia akan memilih bangsa Israel sebagai umat-Nya. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, pada hari yang genap 3 bulan, mereka tiba di padang belantara Sinai. Mereka berangkat dari Filipi menuju padang belantara Sinai. Di sana mereka turun dari gunung dan mendirikan kemah. Musa menuju ke hadapan Sasyangding. Tuhan memanggil dari gunung, berkata, "Katakanlah dengan cara ini kepada Yakub dan perintahkan kepada bangsa Israel bahwa, apa yang telah aku perbuat terhadap Mesir, kalian telah melihat dan mendengarnya. Aku seperti elang yang mengangkat kalian dengan sayapnya, membawa kalian pulang. Maka kalian akan menjadi milikku di antara segala bangsa. Umatku, karena seluruh bumi adalah milikku, kalian harus menjadi milikku sebagai imam yang sempurna, bangsa yang kudus. Sampaikan perkataan ini kepada bangsa Israel. Itulah yang Tuhan katakan kepada Musa." Apa yang dikatakan kepada Musa? Yaitu, Tuhan membawa bangsa Israel menjadi miliknya. Jadi, menjadi milik Tuhan, jika bangsa Israel benar-benar memelihara perjanjian Tuhan, maka mereka akan menjadi milik Tuhan di antara segala bangsa, dan menjadi umat Tuhan, karena seluruh bumi adalah milik Tuhan. Kemudian dikatakan, "Kalian harus menjadi milikku sebagai imam yang sempurna dan sebagai bangsa yang kudus." Artinya, jika bangsa Israel mau menaati Tuhan, maka mereka akan menjadi bangsa yang memiliki kekuasaan kerajaan seperti imam dan bangsa yang kudus di antara segala bangsa. Sebuah bangsa seperti itu. Jadi, seperti hari ini, jika kita mau menaati kehendak Tuhan, memilih kita menjadi milik Tuhan, dan menjadi umat Tuhan. Seluruh bangsa di dunia adalah milik Tuhan. Semua bangsa dan suku semuanya diciptakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan secara khusus memilih kita, agar kita menjadi bangsa yang memiliki peran imam yang sempurna, menjadi milik Tuhan. Itu artinya, jika kita bersedia menaati perjanjian Tuhan, maka, apa itu perjanjian Tuhan? Itu adalah perjanjian. Begitu perjanjian diadakan, maka kelompok itu menjadi milik Tuhan. Apakah begitu maksudnya? Begitu perjanjian diadakan, bangsa Israel di masa lampau. Begitu perjanjian diadakan, mereka menjadi milik Tuhan. Setelah perjanjian, mereka adalah milik Tuhan. Hari ini juga demikian. Setelah perjanjian, mereka adalah milik Tuhan, dan menjadi umat pilihan Tuhan. Semua itu berkaitan dengan hal ini. Jadi, apa arti perjanjian bagi kita hari ini? Yaitu, setelah Yesus Kristus mati untuk mengadakan perjanjian. Setelah perjanjian ditegakkan melalui kematian Yesus Kristus, maka semua orang yang termasuk milik Tuhan adalah milik Tuhan. Misalnya, ketika Tuhan menetapkan perjanjian melalui kematiannya, setelah perjanjian ditegakkan, darahnya telah tercurahkan. Darah itu, ketika tercurahkan, membersihkan mereka. Pada akhirnya, semua yang termasuk milik Yesus Kristus, berarti mereka adalah milik Tuhan. Kini, Bapa pun telah mengadakan perjanjian yang menyatakan bahwa semua saudara seiman juga adalah milik Tuhan, dan juga milik Tuhan. Demikianlah perjanjian telah ditetapkan. Maka kita mendapati bahwa mempunyai imam yang sempurna dan bangsa yang kudus. Apa maksudnya? Artinya, setelah perjanjian menjadi milik Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuasaan kerajaan. Kekuasaan kerajaan kepada bangsa Israel. Kemudian menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa yang kudus. Menjadi bangsa yang dipimpin oleh Tuhan. Di muka bumi. Di antara semua bangsa dari zaman kuno hingga sekarang, adakah bangsa yang dipimpin oleh Tuhan? Dalam perjanjian baru, itu adalah bangsa Israel yang tergabung dalam perjanjian, yang merupakan bangsa yang Tuhan perintah. Maka kita berjanji untuk menjadi milik Tuhan. Tetapi hati kita belum sepenuhnya milik Tuhan. Itu tidak benar. Hati dan seluruh diri harus menjadi milik Tuhan. Seluruh hati, seluruh segalanya adalah milik Tuhan. Maka kita menjadi bangsa yang diperintah oleh Tuhan. Itulah sebabnya. Semoga Bapa menyelamatkan kita, membantu kita. Yaitu kita sangat ingin menjadi milik Tuhan. Dan harus menjadi bangsa yang kudus. Semoga kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.